Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai salah satu kerajaan Islam di Maluku, yaitu bernama Kerajaan Tidore. Nah, kalau begitu mari kita berkenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Yuk! Kerajaan ini terletak di Kepulauan Tidore, bagian dari Kepulauan Maluku di Indonesia bagian timur. Nah, kerajaan ini wilayahnya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan yang kaya akan rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala. Nah, cengkih dan pala ini sangat diminati oleh bangsa Eropa pada abad ke-15. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13. Raja pertamanya adalah Sajati atau Muhammad Nakil. Naik tahta pada abad ke-1081 menurut tradisi lokal. Namun, Kerajaan Tidore muncul lebih kuat pada abad ke-15. Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Tidore menggunakan jalur perdagangan dan para ulama dari Arab, Persia, dan Gujarat pada abad ke-15 Masehi. Raja pertama Tidore yang memeluk agama Islam adalah Sultan Jamaluddin yang membuat Kerajaan Tidore menjadi kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga 18, terutama di bawah pemerintahan Sultan Nuku 1797 hingga 1805. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Nuku dengan yang pertama, kekuatan dan pengaruh besar. Di bawah Sultan Nuku, Tidore menjadi sangat kuat dan disegani, termasuk oleh bangsa Eropa. Yang kedua, pusat perdagangan cengkeh. Tidore merupakan pusat perdagangan cengkeh yang signifikan mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, perlawanan terhadap Belanda dengan bantuan Inggris. Sultan Nuku berhasil menyatukan Tidore dan Ternate untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Masa kehancuran Kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku meninggal, Belanda kembali mengarahkan perhatiannya pada Tidore yang diperparah oleh konflik internal. Belanda berhasil menguasai Kerajaan Tidore dan membuat kerajaan ini akhirnya bergabung dengan NKRI setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Yang kelima yaitu pengaruh penjajahan asing. Yang A yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol awalnya bekerja sama dengan Kerajaan Tidore untuk melawan Kerajaan Ternate. Yang B yaitu VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dari Belanda. VOC mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, termasuk menyuruh para kerajaan-kerajaan lokal untuk tunduk kepada mereka. Yang C yaitu Sultan Nuku. Sultan Nuku menjadi simbol perlawanan VOC terhadap wilayah timur di Indonesia. Nomor 6. Kebudayaan dan warisan. Kerajaan Tidore meninggalkan warisan budaya Islam, sistem pemerintahan adat, dan seni budaya lokal. Istana Kesultanan Tidore masih berdiri dan menjadi simbol sejarah serta identitas masyarakat Tidore hingga kini. Nah, itu dialah informasi mengenai kerajaan Islam di Tidore. Kalau begitu, semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.